Kalian pernah nggak merasa, kalau kita kembalikan lagi ke quiet quitting ya, merasa ingin bekerja hanya dengan standar minimum? Banyak yang merasa terbebanin, tidak dihargai, atau cuma sekedar burnout. Ya, halo teman-teman semuanya. Selamat datang di YouTube Insight Web Academy dengan Hura. Saya adalah chairman dan co-founder of the Insight Web Academy. Beberapa video kita yang terakhir, kita kan banyak membahas tentang kayak semacam kegalauan, kesulitan, tantangan yang dihadapin oleh generasi muda Indonesia saat ini ya. Kita mulai ada video kita tentang Gen Z yang tantangannya adalah mencari pekerjaan yang tetap. Kemudian kita bicara juga khususnya untuk generasi milenial dengan quarterly life crisis. Dan terakhir kita bicara tentang unfair advantage, di mana dalam menghadapi tantangan-tantangan ini untuk kita bisa, inilah ceritanya, mestinya usia-usia itu kan 20 awal 30 itu kan masa emas ya untuk mengeksplorasi, bertumbuh dan menaklukkan dunia. Satu keyword, satu konsep yang sering saya sebutkan adalah growth mindset. Nah, ini kita mau coba lebih dalam lagi nih di solusinya. Cheat code-nya apa sih kalau kita mau coba menerapkan growth mindset? Satu lagi nih, kalau tadi beberapa contoh yang kita sebutkan di 3 video sebelumnya, itu terkesan bahwa permasalahan hanya ada pada di level individu. Sebenarnya enggak loh yang bisa diselesaikan oleh growth mindset ini ya. Kalau kita ngelihat fenomena terakhir di banyak perusahaan, apalagi di Indonesia deh, yang namanya quiet quitting, itu kan Indonesia kan nggak berhenti, tapi pada dasarnya udah berhenti di dalam ya. Agak sedikit kayak jotaan nama perusahaannya atau jotaan nama perusahaan sama kerjaan ya di sininya. Ini juga salah satu fenomena yang sebenarnya sangat relevan untuk perusahaan loh. Kalau kita perusahaan organisasi tidak bisa menumbuhkan growth mindset dalam timnya dia, di perusahaannya dia, itu repot loh menghadapi fenomena baru ini, quiet quitting. Kita banyak punya orang, kerja juga asal-asalan, tapi juga nggak berhenti. Ini repot ya di sini. Nah, growth mindset ini salah satu yang bisa beresin lah atau bantu kita, baik di level individu maupun organisasi ya. Bagaimana dengan teman-teman misalnya? Kalian pernah nggak merasa, kalau kita kembalikan lagi ke quiet quitting ya, merasa ingin bekerja hanya dengan standar minimum, tidak merasa termotivasi? Ayo, ada nggak? Yo. Banyak yang merasa terbebanin, tidak dihargai, atau cuma sekedar burnout. Tapi sebenarnya tidak maksimal, tidak benar-benar berusaha, tidak benar-benar fighting, udah berhenti di dalam deh. Ini bahkan kadang-kadang memberikan masalah yang lebih besar, baik untuk si pelaku maupun untuk organisasinya, karena ujung-ujungnya tidak ada penyelesaian juga ya. Nah, growth mindset mungkin bisa bantu nih, baik untuk ini maupun case-case yang sebelumnya kita sebut sebelumnya ya. Nah, growth mindset ini sebenarnya suatu konsep yang cukup revolusioner. Saya kuliah psikologi dari tahun 1991 ya, saya masuk 1991, saya lulus S2 1996, selesai S3 di awal 2000. Growth mindset ini publikasi yang meledaknya itu sekitar tahun 2006 ya, dia meledak. Dan benar-benar kayak semacam merevolusi psikologi itu di awal tahun 2010. Jadi setelah saya lulus nih. Ini yang kita anjurkan nih. Kalau kita mau pakai growth mindset, yang udah ada cukup tebel, ada beberapa, mungkin males bacanya. Cheat code-nya apa? Nah, ini kita ada beberapa cheat code yang kita coba siapkan nih. Untuk teman-teman yang punya anak, parenting, kita punya 3 nih yang bisa diperhatikan. Berikan pujian pada usaha dan proses. Bukan pujinya, bukan wah kamu pinter ya, wah itu fixed mindset mengembangkannya. Tapi kalau wah lihat tuh dengan usaha kamu berhasil, nah itu yang dibilangkan di ceritanya disebutnya berikan pujian pada usaha dan proses. Puji usaha bukan hasil, hargai ketekunan, berikan pujian spesifik, dorong eksplorasi dan pembelajaran, tentunya beri pujian atas suatu progres dan perbaikan. Tips yang kedua, masih dalam konteks parenting. Ajarkan nilai kegagalan. Jadi yang namanya kegagalan itu adalah sesuatu yang menjadi awal daripada kesuksesannya. Normalisasi bahwa kegagalan itu bagian dari proses pembelajaran. Ajarkan strategi menghadapi kegagalan. Jadikan kegagalan bagian dari
cerita sukses. Yang terakhir, tumbuhkan rasa ingin tahu. Curiosity itu luar biasa loh. Dorong pertanyaan dan eksplorasi, ruang untuk bereksperimen, untuk mencoba, ciptakan lingkungan belajar yang menarik. Mungkin beberapa contoh ini deh, feedback yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita ya. Wah, kamu nih benar-benar bekerja keras untuk menyelesaikan pekerjaan rumah ini. Bagus sekali, saya suka bagaimana kamu mencoba berbagai cara untuk menyelesaikan masalah. Apa yang bisa kita pelajarin dari kesalahan ini? Sampai dengan kamu belum bisa melakukannya, tapi dengan latihan kamu akan bisa. Misalnya itu beberapa contoh. Kalau untuk teman-teman yang mungkin memimpin sebuah tim, memimpin sebuah perusahaan, dari growth mindset, cheat code-nya apa sih? Yang pertama, sebagai seorang leader, sepertinya semua mungkin udah mulai banyak dengar juga ya. Bagaimana memberikan feedback yang konstruktif ya. Timely misalnya, jelas berdasarkan perilaku, bukan berdasarkan orangnya. Kita bukan bicara dengan orang, memberikan saran yang spesifik, kemudian menutup dengan sesuatu yang positif ya. Ini satu, feedback lah ceritanya. Yang kedua, buat saya sih ini ya, memberikan suatu exposure, suatu kesempatan, suatu tugas yang baru, yang menantang, yang terkadang memang punya risiko tidak terlalu berhasil ya. Tinggal nanti dari kegagalan ini, bagaimana kita bisa merubahnya. Ini dari Harvard Business Review ya, The Power of Small Wins. Terakhir, growth mindset tentunya kalau kita berkembang ya, ada hubungan dengan belajar ya. Proses pembelajaran yang berkelanjutan. Nah, terakhir, untuk kita sendiri deh, untuk teman-teman semuanya yang sempat nonton ini, mungkin terakhir bilangnya, loh, saya belum nikah, belum punya anak, saya tidak punya tim. Bagaimana dong caranya? Untuk saya sih ada 3 nih, yang paling penting. Pertama kayak semacam mindset, saya bisa ya. Saya bisa. Tapi artinya apa saya bisa nih? Saya bisa itu artinya saya berani mencoba tantangan yang baru. Kalau dikasih kesempatan, jangan langsung bilang tidak. Either saya bilang saya bisa, kalau enggak saya pikir dulu misalnya. Tapi idealnya sih saya bisa lah. Kemudian saya bisa ini juga akan saya artikan saya punya mimpi. Atau saya berani bermimpi ya. Itu nanti dihubungkan dengan tools yang akan kita propose juga di akhir video ini. Yang kedua mungkin dihubungkan dengan saya bisa ini ya. Ya tentunya jangan saya bisa ya. Tapi ada action-nya ya. Coba. Fight. Ujungnya sih, ya kalau saya belajar dari Cina sih kerja keras itu tetap nggak bisa diapa-apain ya. Usaha sebagai katalisator sebuah perubahan. Terakhir tentunya kita cari inspirasi, role model yang akan selalu mengingatkan kita, membangkitkan semangat kita untuk percaya bahwa saya akan berkembang, saya bisa. Kemudian saya fight nih. Kalau saya dulu diajarnya ya, kayak misalnya personality, IQ, itu sesuatu yang tidak akan bisa berubah banyak deh. Ceritanya bisa berubah, tapi minimum. Tapi penelitian di growth mindset ini menunjukkan bahwa individual intelligence itu bukan suatu fixed quantity loh. Masih bisa berubah. Ini nanti mungkin saya akan ceritakan ya beberapa penelitian yang dilakukan terkait dengan growth mindset ini. Teman-teman tentunya pernah mendengar lah ada bedanya antara fixed mindset, growth mindset. Tapi saya mungkin cerita tentang 3 penelitian nih untuk menggambarkan sebenarnya yang dimaksud dengan growth mindset itu apa. Salah satu penelitian penting yang ditekankan di dalam penemuan konsep growth mindset ini, mereka melakukan eksperimen. Di psikologi kan kita cukup umum ya. Saya sendiri menjadi profesor selama 10 tahun di Zhejiang University. Saya mengajar yang namanya qualitative research ya. Qualitative research, research methodology, experimental research, itu kan yang suka dilakukan oleh para psikolog. Peneliti di Stanford University, dibuatin pimpinan dari Profesor Carol Dweck, bermain dengan eksperimen. Kita melakukan eksperimen dengan 3 kondisi ini. Yang satu adalah intelligence feedback. Jadi feedback yang mengarah kepada, wah kamu tuh jago, kamu tuh hebat, kamu memang dilahirkan sebagai anak pintar gitu ya misalnya. Yang kedua adalah kondisi yang dibilang effort feedback. Kita men-feedback terutama terhadap usahanya nih. Dan terakhir kontrol untuk memastikan apakah benar ini efek daripada yang pertama dan yang kedua adanya yang tanpa feedback. Yang menarik sekarang, coba kalau dari teman-teman tebak ya, mana nih? Tulis saja di bawah di kolom komentar. Mana yang menurut kalian lebih efektif? Mereka yang sering dipuji karena kamu pintar, ya memang anaknya papa yang pintar misalnya,
Atau mereka-mereka yang sering dipujinya itu karena, wah kamu udah usaha ya, lihat nih usaha kamu memberikan hasil. Atau mereka-mereka memang tidak pernah mendapatkan feedback. Apa bedanya sekarang? Kalau dari hasil eksperimen ini yang membuat semacam breakthrough ya di sininya. Mereka yang mendapatkan intelligent feedback, kamu pintar, itu malah cenderung memilih soal-soal yang mudah dan sedikit ya. Kemudian mereka juga cenderung memilih masalah yang mereka tahu mereka akan mendapatkan penyelesaian, yang ujung-ujungnya mereka mendapatkan pujian gitu di sininya. Dan terakhir untuk intelligent feedback itu kinerjanya turun loh. Jadi mereka terlalu sering dipuji, kamu pintar, kamu pintar, kamu pintar, kamu hebat, itu malah terakhir kinerjanya turun. Tapi di situasi yang kedua itu malah naik ya. Mereka yang sering dipuji karena usahanya, kinerjanya meningkat secara signifikan. Individu ini lebih termotivasi untuk terus berusaha dan mengatasi tantangan, memperkuat pola perilaku tertentu yang dia rasa ini akan bantu dia untuk berkembang, membantu dia untuk perform. Lebih mungkin melihat kegagalan sebagai bagian daripada proses untuk berkembang. Dan tentunya control group ini membutuhkan juga bahwa dua-duanya ini ada impact-nya gitu. Karena yang satu itu menurun, yang satu naik, yang satu lagi memang seperti itu ya. Nah, itu menarik kan bagaimana kita psikolog bekerja dalam meneliti tingkah laku manusia. Eksperimen kedua, ini untuk saya yang menarik sebagai profesor psikolog. Waktu di zamannya saya belajar psikologi, saya kuliah psikologi di Jerman, Project University dan Regensburg University, kemudian menjadi profesor di Zhejiang University. Waktu masanya saya kuliah ya, itu yang namanya neuropsikologi itu suatu bidang yang agak sedikit kayak jauh lah. Di dalamnya peralatan belum ada, segala macam. Kalau sekarang itu kan penelitiannya udah jauh lebih mendalam ya dengan segala macam buktinya. Mereka melakukan eksperimen ya, pengemudi taksi di London dipaksa untuk menghafal ribuan nama, jalan dan rute gitu, agar dapat lulus ujian perizinan yang sangat sulit, yang disebut the knowledge ya. Hal ini membutuhkan banyak hafalan dan para peneliti penasaran tentang bagaimana semua pembelajaran ini mempengaruhi otaknya. Apakah benar bahwa dengan banyak kita belajar, susunan otak kita itu berubah atau enggak? Dibilang dengan istilahnya neuroplasticity ya. Yang secara umum ini menunjukkan bahwa otak itu dapat belajar loh. Otak itu kalau kita banyak berpikir, banyak menghafal, makanya kadang-kadang kalau udah usia kan salah satu tips yang saya sering dapat dengar itu belajar bahasa. Lebih bagus lagi belajar bahasa yang banyak menghafal. Nah, itu akan melatih otak kita, menurunkan kecepatan penurunan daripada struktur otak di sininya ya. Jadi yang dibilang di sini adalah penelitian ini menunjukkan bahwa the intelligence is created when neural connections in the brain are changed in response to environmental cues. Jadi di sini artinya kurang lebih bahwa kemampuan otak itu, intelligence itu ternyata juga berubah loh dengan latihan. Ini yang dibilang dengan growth mindset dengan fixed mindset ya di sininya. Terakhir, eksperimen original yang dilakukan oleh Profesor Dweck itu tahun 1998 dengan jigsaw puzzle untuk anak-anak usia 4 tahun. Di mana dia menemukan bahwa mereka yang fixed mindset biasanya tertarik pada teka-teki yang aman dan mudah, yang sesuai dengan kemampuannya dia bisa selesai loh. Dan kata-katanya adalah anak yang dilahirkan cerdas tidak pernah melakukan kesalahan, tetap ingin memastikan keberhasilan mereka. Intinya sih dia terlalu percaya pada, kalau boleh bilang kayak diskusinya nature dan nurture, ini adalah orang-orang yang percaya dengan nature. Sedangkan growth mindset memilih teka-teki sulit secara berurutan ya. Prinsipnya adalah mengapa orang ingin mengerjakan teka-teki yang sama dari waktu ke waktu? Bosan kan? Keberhasilan berkaitan dengan upaya pengembangan diri. Dia maunya maju terus, maju ya. Penelitian tahun 1998. Terakhir sebagai penutup, growth mindset in the real case, in the real action ya. Kita akan mengusulkan ada produk kita yang namanya Karir Canvas, menggambarkan perjalanan karir sebagai sebuah kanvas, berarti tidak fix ya, growth, yang akan membantu teman-teman mendefinisikan sebenarnya apa yang saya mau. Karir saya itu idealnya direncanakan seperti apa, dan bagaimana memastikan bahwa karir ini akan tercapai.
Yuk komen, like, dan subscribe YouTube Insight Web Academy dan temukan insight menarik lainnya.